Horor hampir menjadi renungan dalam film The Deliverance karya sutradara Lee Daniels. Sutradara di balik drama domestik Precious dan film biografi musikal United States vs Billie Holiday, mengambil inspirasi dari kisah nyata Latoya Ammons, dengan fokus pada penderitaan seorang ibu tunggal yang berjuang untuk bertahan hidup ketika rumah barunya menyimpan kejahatan yang akan mencelakai mereka semua. Daniels langsung ke inti cerita keluarga fiktif yang menjadi pusat drama kerasukan ini, mengungkap semua kekurangan dan sebagainya, tetapi menjadi sedikit terlalu gugup di sekitar sisi horornya, sedemikian rupa sehingga The Deliverance menggunakan formula pengusiran setan yang sudah biasa untuk menyampaikan pesan yang mendidik berdasarkan agama. Berlatar di Pittsburgh pada tahun 2011, ibu tunggal Ebony Jackson, diperankan Andra Day, baru-baru ini pindah ke rumah baru bersama anak-anaknya. Nate, diperankan Caleb McLaughlin, Shante, diperankan Demi Singleton, dan Andre, diperankan Anthony B. Jenkins. Rumah itu tampak normal tetapi memiliki semua tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rumah itu berhantu sejak awal. Lalat yang berdengung, pintu yang berderit, dan teman hayalan yang aneh bagi anak bungsunya, Andre. Jika hidup bebas dari kekhawatiran, keluarga Jackson mungkin akan memperhatikan kejadian-kejadian aneh tersebut, tetapi Ebony memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diatasi. Dia berpisah dari suaminya, hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, dan sering berselisih dengan ibunya yang belak-belakan, Alberta, diperankan Glenn Close. Pada saat kehadiran yang menyeramkan itu meningkat, intrik dan memarnya muncul pada anak-anaknya, dan semua orang berasumsi Ebony kembali pada kebiasaan lama. Bahkan pekerja sosialnya, Cynthia Henry, diperankan Monique, tidak mempercayainya karena masa lalunya yang kelam. Daniels, yang juga menulis dengan penulis David Chogeshall dan Elijah Binum, tahu cara membuat drama yang menarik. The Deliverance paling kuat ketika menggali sisi rumit dari karakter Ebony Jackson, yang semakin memikat dengan penampilan Andra Day yang tak kenal takut. Ebony yang diperankan Day sangat tangguh, bahkan sampai menendang selangkangan salah satu pengganggu anaknya, tetapi ketangguhan itu menutupi rasa tidak aman dan kerentanannya sebagai seorang ibu yang berjuang untuk menebus kesalahan masa lalu. Ebony mewarisi sifat ibunya. Close tampil lepas dengan penggambaran beraninya tentang Alberta, seorang mantan pecandu yang menemukan Yesus dalam pemulihan dan sekarang tinggal bersama Ebony saat menjalani kemoterapi. Hubungan ibu anak menjadi titik tumpu, hubungan mereka dibentuk oleh siklus pelecehan di tengah kemiskinan. Adegan antara Day dan Close terasa elektrik saat para aktor tangguh itu saling mengungkap jiwa karakter mereka, yang menanamkan kedalaman emosional dan tematik pada film. Film ini begitu efektif sehingga kita jadi lupa bahwa ini seharusnya adalah film horor, dengan hanya sedikit tanda-tanda menakutkan yang tersebar di seluruh film. Sebagian besar pengingat horor itu datang dari pendeta Bernice James, diperankan Aunjanue Ellis, seorang rasul yang memiliki kemampuan supranatural yang menghabiskan sebagian besar film sendirian, menyelidiki rumah yang ia tahu memiliki sejarah teror setan. Sementara itu berarti bahwa Ellis bertanggung jawab untuk menyampaikan sebagian besar eksposisi di balik rumah setan, ia sebagian besar dikesampingkan dan tidak banyak yang bisa dilakukan hingga pembebasan di babak ketiga. Ketika pembebasan itu tiba, film itu benar-benar runtuh di bawah beban ketukan pengusiran setan yang sudah dikenal dan pilihan VFX yang kasar. Bahkan gagasan Ebony menghadapi iblis dalam dirinya sendiri pun menjadi tidak menarik meskipun para pemainnya memberikan yang terbaik. Bahkan pergantian denominasi atau agama tidak dapat memberikan kehidupan baru pada akhir cerita ini, dan pembangunan karakter yang lambat tidak memberikan ruang bagi iman untuk masuk dan menyelamatkan hari tanpa tampil sebagai sesuatu yang manis dan didaktik. Setan-setan yang nyata jauh lebih menarik daripada yang metafisik dalam The Deliverance, sehingga film ini berperang dengan dirinya sendiri. Ketika menyangkut drama rumah tangga dan penderitaan Ebony yang melelahkan, The Deliverance menjadi hidup dan mencengkeram Anda. Namun, semua niat baik sirna pada klimaks berkat pendekatannya yang bertele-tele terhadap horor. Daniels tidak tega mengutak-atik cerita tentang setan atau membuat cerita menakutkan, sebaliknya ia berusaha mendorong penonton untuk menerima kekuatan yang lebih tinggi.